Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ramadhanu Setia dengan NIM 23307110119 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial. Dalam video ini saya akan menjelaskan analisis saya terkait teori dan penerapannya dalam konteks pembangunan perkotaan di Indonesia. Di video ini akan menjawab kelima pertanyaan yang telah diberikan, mulai dari konsep kawasan perkotaan, teori pembangunan kota, pentingnya tata ruang, hingga kebijakan publik dan tantangan pembangunan kota di Indonesia. Baik, di sini yang pertama adalah konsep kawasan perkotaan. Menurut Max Weber, kawasan perkotaan merupakan ruang sosial yang dicirikan oleh intensitas interaksi ekonomi, sosial, dan politik yang tinggi, serta hubungan sosial yang bersifat rasional, impersonal, dan berbasis kepentingan. Menurut Weber, kota memiliki ciri khas berupa struktur sosial yang kompleks dengan sistem birokrasi, pembagian kerja yang jelas, dan ketergantungan ekonomi antar individu yang tinggi. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang hubungan sosialnya lebih personal dan berbasis tradisi. Karakteristik utama yang membedakan kawasan perkotaan dari perdesaan menurut perspektif Weber ini mencakup beberapa aspek fundamental. Dan pertama, dari segi kepadatan, kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan pemukiman yang padat, berbeda dengan perdesaan yang memiliki kepadatan rendah dan pemukiman menyebar. Dan mata pencaharian di perkotaan ini sangat beragam, meliputi sektor industri, jasa dan perdagangan, sedangkan di perdesaan cenderung homogen dengan fokus pada pertanian dan perikanan. Kemudian, struktur sosial perkotaan bersifat heterogen dan individualistik, sementara perdesaan lebih homogen dan komunal. Kemudian, hubungan sosial di kota berlangsung secara formal dan impersonal, berbanding terbalik dengan hubungan informal dan personal di desa. Dan tingkat mobilisasi penduduk perkotaan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Dan contohnya ini bisa dilihat pada kota Jakarta yang menggambarkan karakteristik tersebut secara nyata. Secara sosial, Jakarta menunjukkan heterogenitas penduduk dari berbagai etnis dan budaya dengan interaksi sosial yang lebih bersifat fungsional daripada kekeluargaan. Jika lihat dari sisi ekonomi, kota ini menjadi pusat aktivitas bisnis, keuangan, dan industri kreatif nasional yang mencerminkan rasionalitas ekonomi dan spesialisasi kerja sebagaimana digambarkan oleh Weber. Sedangkan dari aspek lingkungan, Jakarta menghadapi tantangan khas kawasan perkotaan modern seperti kepadatan penduduk, kemacetan, serta degradasi kualitas udara dan ruang terbuka hijau akibat tekanan pembangunan yang tinggi. Hal ini menjadikan kota Jakarta sebagai contoh konkret kawasan perkotaan modern dengan segala kompleksitas dan dinamika sosial ekonominya. Pembahasan atau persoalan yang kedua adalah teori pertumbuhan kota. Teori pertumbuhan kota ini menjelaskan bahwa perkembangan suatu kota terjadi secara bertahap seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, migrasi penduduk, dan perluasan wilayah fisik kota. Pertumbuhan ini dipicu oleh daya tarik kota sebagai pusat kesempatan kerja, layanan publik, dan infrastruktur modern. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena urbanisasi yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di kawasan perkotaan ini menarik arus migrasi dari desa ke kota, namun tanpa diimbangi dengan pemerataan pembangunan, yang membuat hal ini menimbulkan masalah baru seperti kemacetan, pemukiman kumuh, dan ketimpangan antar wilayah. Pembahasan atau persoalan yang ketiga adalah pentingnya tata ruang dan perencanaan kota. Tata ruang dan perencanaan kota berperan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dikarenakan mengatur pemanfaatan lahan, keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang hijau, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Perencanaan yang baik mencegah kemacetan, banjir, dan ketimpangan wilayah, sekaligus mendukung kualitas hidup warga. Contoh nyatanya adalah di kota Surabaya yang menerapkan konsep Eco-City melalui pengembangan taman kota, pengelolaan sampah terpadu, dan transportasi ramah lingkungan. Upaya ini tentunya menunjukkan bagaimana tata ruang yang terencana dapat menciptakan kota yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. Baik, pembahasan yang keempat adalah terkait peran kebijakan publik. Kebijakan publik ini
tentunya berperan penting dalam mengatur arah pembangunan perkotaan melalui perencanaan, regulasi, dan pengalokasian sumber daya agar pertumbuhan kota berjalan dengan tertib, adil, dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyatanya adalah kebijakan pengembangan transportasi publik melalui program Transjakarta di DKI Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi dengan menyediakan moda transportasi massal yang terjangkau dan efisien. Secara efektif, Transjakarta berhasil meningkatkan mobilitas warga dan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Namun, tantangan implementasinya ini ada pada keterbatasan integrasi antar moda, infrastruktur pendukung yang belum merata, serta perilaku masyarakat yang masih enggan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Baik, pembahasan yang kelima ini adalah tentang tantangan dan solusi inovatif. Salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan penduduk dan kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan tentunya dapat menyebabkan waktu tempuh yang panjang, polusi tinggi, dan penurunan produktivitas ekonomi. Solusi kebijakan yang realistis ini adalah dengan penguatan sistem transportasi publik terpadu berbasis konsep Transit Oriented Development atau TOD, yaitu pembangunan kota yang berfokus di sekitar simpul transportasi massal seperti MRT, LRT, dan BRT. Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi sumber daya dan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya dapat dilihat dari kawasan Dukuh Atas Jakarta yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik dan mendorong masyarakat untuk berjalan kaki atau bersepeda. Inovasi ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan polusi, serta meningkatkan kualitas hidup warga kota. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.